Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama. Balik lagi bareng saya Kang Cecep, masih di channelnya Musang Kurama. Oke, next time video. Untuk video kali ini saya ada requestan atau ada ini ya dari sahabat kita Kurama, dari komentar. Kang, tolong tutorialkan cara penjinakan musang yang masih baby, usia sekitar 2 bulan katanya, hasil alam ya. Kebetulan banget saya ada titipan musang yang minta dijinakin dari teman. Ini musangnya di belakang nih, dia fresh alam ya. Nanti saya akan jelaskan tahap-tahapnya cara penjinakan musang itunya. Sebelum kita bahas dan sebelum saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih banyak dulu yang sudah mendukung channelnya Musang Kurama, yang udah like, komen, yang udah subscribe, yang sudah mendukung channelnya Musang Kurama. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat kalian, selalu dimudahkan rezekinya, selalu panjang umur, dan terus dukung channel Musang Kurama untuk selalu mengedukasikan tentang musang, baik itu pemula atau yang udah lama. Tolong koreksi. Barangkali ada yang mau request tentang musang, boleh di kolom komentarnya, atau yang mau main ke kandang Kurama Rumah Musang Purwakarta, kita ngopi bareng, kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman atau berbagi tentang ilmu tentang musangnya. Oke sahabat Kurama. Nah, untuk penjinakan ini sebenarnya tidak mudah ya. Sebelum kita praktek langsung penjinakannya atau saya jelasin, saya akan jelasin dulu tentang musangnya ya. Musang itu adalah hewan mamalia ya, yang notabene hewan binatang buas dan liar. Pada zaman dulu sebenarnya musang ini adalah hama bagi musuh bagi masyarakat ya, karena sering memakan hasil panen, hasil kebun warga ya, seperti kebun kopi, sering ke unggas juga ya. Kalau misal udah masuk pemukiman warga ya, sering memangsa ternak kayak anak ayam, bebek, ataupun itik dan yang lainnya ya. Dengan berjalannya waktu, ada beberapa pecinta hewan yang mungkin tertarik untuk menjadikan hewan musang ini menjadi hewan peliharaan. Nah, bahkan sekarang udah banyak sekali breeder Indonesia yang mengembangbiakan si musang ini dengan cara penangkaran di rumah, di kandang ya. Jadi tidak mengambil langsung dari alam. Nah, dan udah banyak varian-varian genetiknya ya. Ada yang mozaik, platinum, platmos, kayak albino, lukistik, kelawu, kremino, red point ya. Banyak sekali, banyak. Indonesia ini adalah banyaknya jenis genetik dibanding negara lain ya, dibanding musang ya. Ada yang lokalitinya juga seperti lokaliti Bali, terus lokaliti dari Lombok ya. Dia hanya musang pandan, cuman beda warna aja ya. Kalau lokaliti sama genetik beda ya. Kalau lokaliti itu sebutan musang yang hanya ada di daerah tertentu. Kalau misalkan genetik itu kelahiran musang yang memiliki kelainan genetik alam, seperti memiliki corak yang unik ataupun ada putih di bagian-bagian tertentu yang notabene bebas dari warna normalnya ya. Seperti ekor putih, kaki putih, dakwood, atau muka putih, itu genetik mozaik ya. Ataupun full putih ya, seperti full putih itu seperti ada albino, ada lukistik ya. Hanya beda di bagian ini aja, bagian mata aja. Oke, nah sekarang kita bahas nih tentang penjinakan musangnya. Nah, seperti yang sudah saya tadi bilang, saya dititipin oleh teman saya. Sebenarnya saya udah lama nggak pernah menjinakkan karena kesibukan kerja juga ya. Karena ini teman saya yang menitipkan, ya udahlah kita bantu ya. Mungkin dia katanya ceritanya lagi nongkrong nih malam-malam sama teman-temannya, terus ada lihat sekompolan sekeluarga anak musang besar barang indukannya. Mungkin yang satu ketinggalan katanya, dan ditangkap lah. Kayaknya prediksinya usianya kurang lebih masih 2 bulanan ya, masih kecil banget. Kita lihat nih. Nah, masih di kandang, kita keluarin ya. Wis. Nah, ciri musang galak itu mengeluarkan
hissing ya. Kalau misalkan di dunia musang itu strike ya, dia hissing. Itu tandanya musang galak untuk mencegah dari apa ya, jadi pertahanan ya, pertahanan dirinya. Ini baru usia 2 bulanan nih. Musangnya kurang lebih 2 bulan lebih lah, karena udah keluar taring juga, bulunya udah lebat juga. Udah agak gedean lah di perkisaran, karena kalau soal prediksi alam kita nggak tahu tanggal berapa mereka lahir kan ya, hanya prediksi aja. Kurang lebih 2 bulan lebih lah. Nih, ini ciri musang galak nih. Nah, itu adalah hissing atau strike. Aw, kan gigit tuh. Lumayan. Soalnya taringnya udah keluar ya, udah ini. Kalau menjinakkan musang itu harus ekstra sabar, harus dengan benar-benar kita ini ya. Karena prosesnya lama sekali ya, kalau penjinakan musang itu sebenarnya. Jangan sampai si musang tambah stres, tambah galak ya, kita harus dengan baik-baiknya. Kalau saya pribadi harus pelan-pelan. Nah, jadi proses penjinakan musang di usia baby ini emang sebenarnya sangat mudah ya, dibanding uang usianya udah dewasa ataupun udah remaja, udah besar lah intinya ya. Itu sangat sulit sekali ya. Jangan sekali-kali menggunakan tangan kosong, apalagi langsung. Aduh, saya udah kebayang gigitnya seperti apa ya, taringnya. Karena musang ini memiliki taring dari atas 2, di bawah 2 taring untuk mencabik-cabik makanan yang mungkin yang keras ya, seperti daging. Nah, ini umuran 2 bulan nih. Nah, kalau fresh alam ini baru sekitar 2 harian lah. Belum sama sekali kepegang orang, belum sama sekali. Apalagi di sini banyak musang, mungkin tambah stres lagi ya. Karena musang itu hewan yang individual ya, dia tidak berkoloni ya. Ini saya menggunakan sarung tangan yang tebal dulu untuk membuktikan kalau si musangnya beneran galak atau jinaknya. Jangan langsung pakai tangan kosong ya. Diiniin aja tuh, dia udah strike. Dia dipegang udah gigit-gigit, lihat ya. Nah, itu menandakan ini galak banget, gatot, galak total, bukan semi lagi, bukan jinak lagi. Ini masih benar-benar galak total. Nah, dengan cara menjinakkan musang dengan sabar, mungkin butuh proses dan waktu jangka yang lama. Kalau misalkan kita ketemu ilmunya ya, gampang sekali. Tapi kalau misalnya orang yang gak sabar, beli anakan ataupun beli musangnya yang masih ngedot aja ya, masih kecil. Kalau bisa yang masih remaja, dijamin gak bakalan gigit, tapi insya Allah bakalan jinak sampai besar ya. Kalau ini kan usianya udah dibilang udah 2 bulan up ya, karena si musang itu keluar dari sarangnya kisaran 1,5 bulan ya dari indukan, kalau yang dari alam ya. Nah, tuh lagi ngigit-ngigit. Nah, cara menjinakkan ini pelan-pelan ya, dipegang, dielus pelan-pelan, biarin suruh gigit aja dulu, tapi gigitnya jangan sampai menggunakan tangan kosong ya. Pakai sarung tangan, kalau bisa pakai sarung tangan dulu. Nah, gigitin dulu. Nah, untuk kelemahan si musang ini terdapat di bagian ekornya ya, nanti kita keluarkan ya, kita lihat. Kalau bisa pakai jaket juga ya. Nah, kita keluarkan ya, si musang ini masih gigit-gigit, terus lus kayak gini ya, pelan-pelan. Biarin suruh gigit aja dulu, biarin. Karena dia itu masih stres, apalagi masih di tempat baru, dia perlu adaptasi ya. Stop. Nah, oke sahabat Kurama, lanjut next time. Jadi proses penjinakan usia musang di atas 2 bulan itu sebenarnya gampang-gampang mudah ya, cuman kita butuh proses dan waktu yang lama. Jadi sebenarnya cukup sabar aja, jangan digalakin, jangan ditambah dia stres, nantinya bisa tambah galak ya. Kalau ada menggunakan pakai sarung tangan ya, supaya tidak langsung ke tangan untuk kena strike atau kena gigitnya ya. Pelan-pelan aja, biarkan dia suruh gigit dulu, suruh gigit. Nah, nanti keluarkan, dilus-lus pelan-pelan. Kalau bisa kasih makan dengan tangan ya, baik itu pisang, seperti buah-buahan ya, kayak pisang atau pepaya, kasih makan pakai tangan sambil dilus pelan-pelan. Itu sebenarnya butuh proses, emang lama. Kalau paling cepat itu kisaran sekitar 1 minggu, bahkan bisa nyampe 1 bulan kalau yang masih jarang ke handle. Jadi intinya makin sering di handle, makin sering
ajak main, makin sering dielus, dia makin cepat proses penjinakannya. Cuman kalau misalkan sebaliknya ya, kalau kitanya malas atau ini, malah dianya jadi makin bisa makin galak dan proses penjinakannya akan membutuhkan waktu lama ya. Nah, tadi saya bilang ya dari ekornya ya. Nah, ini udah saya keluarkan, dia masih gigit-gigit tuh. Asli masih gigit. Ini bayangkan kalau gigitnya ke tangan langsung ya. Makanya saya menggunakan sarung tangan tuh. Ini usia 2 bulan lebih musangnya, dia masih. Nah, sahabat Kurama seperti ini, sambil dipegang ekornya supaya tidak ngacir, lari, jumping ataupun loncat ya. Sambil dipegang, biarin suruh gigit-gigit, pegang. Nah, nanti lama-lama kalau misalnya dia udah gigit, diusahakan si musangnya dielus pelan-pelan ya. Baik itu dengan cara langsung di tangan ataupun langsung di bagian pundaknya, dielus pelan-pelan ya. Ini masih gigit-gigit musangnya, masih galak. Aduh, ada si bontot di sini, Nah, pegangnya seperti ini. Wes enggak si bontot. Wah, si bontot nih. Dek. Tuh, ini ya. Seperti ini ya, dilus-lus pelan-pelan terus sampai si musangnya biar tenang, biar anteng. Nanti lama-lama anteng kalau seperti ini ya. Banyakin interaksi, banyakin dipegang ya menggunakan sarung. Nanti lama-lama sarung tangannya dilepas kalau misalnya si musangnya udah mulai anteng ya. Sekarang masih gigit-gigit, terus aja tiap hari seperti ini, dipegangin, dilus-lus. Oke sahabat Kurama, cukup penjelasan dari saya ya, seperti ini ya. Kalau masih kecil itu masih sangat mudah untuk dijinakkan, tapi kalau misalnya usia udah 5 bulan up atau udah menginjak remaja dewasa itu sangat susah banget dan resikonya terlalu tinggi ya. Bahaya juga untuk kita untuk proses penjinakannya, karena tenaganya udah besar juga kalau yang udah dewasa ya. Kalau masih kecil gini tenaganya masih kecil, tapi kalau gigit langsung ke tangan itu lumayan, karena gigi taringnya ini lumayan tajam ya. Nah, dilus-lus gini pelan-pelan, biarin dia suruh gigit, karena kita kan menggunakan sarung tangan ya. Lus-lus pelan-pelan. Oke, kita masukkan dulu ya. Nah sahabat Kurama, kurang lebih seperti itu ya penjelasan tentang menjinakkan musang dari saya pribadi ya. Jadi intinya makin sering kita pegang, semakin sering kita handle, makin cepat untuk proses penjinakannya. Kebetulan ada yang usia 2 bulan lebih ya usianya, lagi galak-galaknya karena mereka ini fresh WC alam, masih strike juga masih ini. Kalau buat pemula diusahakan jangan ya, apalagi kalau misalkan untuk coba-coba dikasih buat anak-anak ya. Karena balik lagi ke awal, musang itu adalah termasuk binatang buas liar dan tidak direkomendasikan untuk pemula yang ingin adopt musang langsung ke yang galak ya. Diusahakan kalau misalkan untuk pemula itu pertama babyan di usia 1 bulan, kalau bisa masih merem tuh udah pasti bakalan jinak nyampe besar ya. Karena inti kunci memelihara binatang buas itu sebenarnya semuanya dari kecil ya, dari anakan. Binatang buas apapun kalau kita rawatnya dari kecil, dari anakan udah pasti jinak. Contoh kayak di luar negeri ya, kalau di seperti di Arab-Arab tuh sultan-sultan ya, itu kayak harimau, macan, singa itu dari kecil semuanya itu rawatnya. Bahkan didotin sendiri nyampe besar itu sampai jinak. Nah, halnya sama seperti musang ini. Oke, terima kasih untuk sahabat Kurama yang sudah menonton channelnya Musang Kurama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang mau sharing, yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Yang mau main ke Purwakarta ditunggu, yang mau ngopi silakan ditunggu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mampir juga ke akun sosial media saya yang lainnya. Ada di TikTok, ada di IG, Facebook juga ada nomor WA juga, silakan dicek di linknya ya, di bio profil juga ada ya. Terima kasih banyak. Yang mau pesan musang boleh, nanti saya akan bantu, bahkan kita kirim-kirim ke luar kota juga ya. Alhamdulillah udah banyak yang pesan musang di kandang Kurama yang mau coba, apalagi untuk pemula ya. Nanti dikasih yang jinak pastinya, tidak saya direkomendasikan untuk masih yang galak ya.
Terima kasih untuk semua sahabat Kurama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam silaturahmi, salam wangi dan salam lestari. Terus lestarikan musang-musang asli Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Dengan cara breed atau penangkaran atau dengan cara sosialisasi dengan komunitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah ndut. Au au.